Halo guys, di sini saya menunjukin modul software yang saya pasang guys ya pada mesin tabel saw saya. Saya menggunakan mesin Bosch GKS 140 yang sama-sama kita ketahui bahwa mesin tersebut tidak memiliki modul software. Jadi di sini saya tunjukkan dulu bagaimana tampakan dari tabel saw saya guys ya. Nah, ini dia mesin tabel saw yang saya gunakan untuk pembuatan furniture guys ya, dan saya menggunakan mesin Bosch GKS 140 di dalamnya. Dan ini tanpa modul software. Jadi di sini saya mau coba dulu bagaimana kalau seandainya kita hidupkan tanpa modul software. Jadi nanti sebagai perbanding guys ya. Nah, ini saklarnya. Jadi kita hidupkan dulu. Nah, kawan-kawan bisa melihat dan mendengar secara langsung bahwa mesinnya langsung berputar secara maksimal. Saya coba sekali lagi. Nah, seperti itu guys ya. Dan sekarang kita mau coba bagaimana kalau seandainya kita pasang modul software-nya. Oke guys, sekarang mesin tabel saw-nya sudah saya pasangi modul software. Jadi kawan-kawan bisa melihat secara langsung bagaimana perbedaannya jikalau menggunakan modul software ini. Sekali lagi guys ya. Nah, tadi kawan-kawan bisa melihat secara langsung dan bisa mendengar secara langsung bahwa mesinnya tidak langsung berputar seperti halnya tanpa menggunakan modul software tadi. Jadi sekarang saya membongkar mesinnya lagi. Nah, ini dia mesinnya guys ya. Yaitu mesin Bosch GKS 140. Jadi di sini saya menunjukkan kepada teman-teman bagaimana rangkaian kelistrikan di bagian dalamnya. Jadi ini sengaja kabelnya saya ikat seperti ini, saya colokkan ke bagian sini, kemudian ini rangkaian software-nya atau modul software-nya, dan langsung ke colokan ini dalam sini. Colokan dalam sini saya sengaja buatkan supaya bisa dibuat saklarnya di bagian sini guys ya, supaya memudahkan dalam proses pengerjaan. Kemudian kita bongkar modul software-nya. Nah, ini dia modul software-nya. Kecil guys ya, tapi fungsinya sangat mantap sekali. Dan untuk rangkaian kelistrikannya langsung saja kita lihat di mekanisme berikut ini. Nah, jadi ini rangkaian kelistrikannya guys ya. Ini modulnya ada kode A, B, dan C. Ini modulnya ada kode A, B, dan C. Jelas guys ya kodenya. Nah, kemudian yang A ini kita hubungkan ke listrik PLN, dengan yang B juga sama, yaitu listrik PLN. Dan kemudian kalau bisa yang A-nya di bagian fasa dari listrik PLN guys ya. Sebenarnya kalau terbalik juga nggak apa-apa, tapi baiknya fasanya di bagian A saja, atau di bagian yang akan kita buat saklar di sini guys ya, di bagian modulnya. Jadi kalau bisa saklarnya kita putuskan di bagian fasa listrik dari PLN-nya. Kemudian yang C, nah yang C ini yang nanti akan kita hubungkan ke motor listrik atau bagian dinamo atau bagian setir keluar saw yang kita gunakan. Jadi seperti ini guys, kabel hitam ini adalah yang C. Nah, langsung saya buatkan colokan supaya nanti colokannya bisa langsung kita colok menggunakan mesin setir keluar saw ini. Kemudian langsung alirannya kita hubungkan ke yang A, sama, berarti C ini motor listrik kita hubungkan ke yang A sini guys. Kemudian nah, di sini kawan-kawan bisa melihat secara langsung ini sambungannya. Ini yang A guys ya, yang warna merah. Dan kemudian di sini ada sambungan lagi. Sebenarnya sambungan ini tadinya saya buat untuk saklar guys ya. Jadi kalau kawan-kawan ingin menambahkan saklar supaya tidak lagi menggunakan tombol pada mesinnya, langsung saja kita buatkan saklarnya di sini. Diputuskan pada bagian fasa dari listrik PLN-nya. Lebih baiknya guys ya seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan silahkan screenshot mekanisme kelistrikan pada modul software ini. Dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami secara gampang yang saya jelaskan tadi. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwa penggunaan modul software pada mesin setir saw ini memiliki beberapa kelebihan ya guys ya. Yang paling pertama yaitu menurut saya pribadi nih guys, mesin tidak cepat rusak. Kenapa seperti itu? Tadi kawan-kawan bisa membandingkan mesinnya tanpa modul software dengan mesinnya menggunakan modul software. Tanpa menggunakan modul software, mesinnya ketika kita hidupkan langsung hidup secara maksimal, dan pada awal hidupnya terjadi hentakan secara maksimal pada blade dan motor dinamonya.
Dan menurut saya kalau seandainya kita menggunakan secara terus-menerus, otomatis gigi ataupun gear pada mesin circular saw-nya lambat laun akan terjadi keausan secara cepat guys ya. Beda halnya kalau seandainya kita menggunakan modul soft start. Menggunakan modul soft start tadi kawan-kawan bisa mendengar dan melihat secara langsung bahwa ketika kita gunakan ataupun ketika kita hidupkan, mesinnya tidak langsung hidup secara maksimal. Atau dengan kata lain, mesinnya berangsur guys ya, hidup secara maksimal. Dengan demikian, gearnya tidak terjadi hentakan ketika kita hidupkan. Beda halnya ketika tadi kalau seandainya mesinnya tanpa modul soft start. Nah, yang kedua yaitu masalah safety guys ya. Penggunaan modul soft start ini menurut saya pribadi itu lebih safety ketimbang tidak menggunakan modul soft start pada mesin circular saw-nya. Jadi kadang-kadang guys, saya pribadi kadang-kadang tidak sengaja tersentuh ataupun tersenggol pada bagian ini, bagian saklar dari mesinnya, dan mesinnya tiba-tiba hidup. Kalau seandainya tanpa menggunakan modul soft start, mesinnya langsung hidup secara maksimal. Sementara kalau seandainya kita menggunakan modul soft start, mesinnya beberapa saat kemudian baru hidup secara maksimal. Dengan kata lain, kita masih punya waktu untuk menghindari tingkat kecelakaan guys ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang paling banyak dikeluhkan bagi kawan-kawan di rumah yang memiliki daya listrik yang pas-pasan. Maksudnya seperti ini guys. Kita contohkan pada mesin circular saw GKS 140 ini memiliki daya sebesar 1400 watt. Otomatis ketika kita hidupkan pertama kali terjadi lonjakan daya yang cukup besar, bisa-bisa melewati dari batas 1400 tadi guys ya. Nah, dengan kita menggunakan modul soft start, itu mesinnya tidak terjadi lonjakan daya seperti halnya kalau seandainya tidak menggunakan modul soft start. Nah, kalau seandainya kawan-kawan memiliki daya 1300 di rumah, otomatis kawan-kawan bisa menggunakan circular saw ini dengan aman tanpa jeglek guys ya. Dan tidak perlu khawatir lagi mati lampu kalau seandainya menghidupkan mesin circular saw ini. Nah, jadi penggunaan modul soft start ini juga solusi guys ya bagi kawan-kawan yang memiliki listrik yang pas-pasan di rumah dan ingin menggunakan sebuah mesin circular saw. Oke guys, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini guys ya mengenai modul soft start pada mesin circular saw yang saya pasang pada tabel saw saya ini. Dan semoga kawan-kawan mudah memahami mekanisme kelistrikan pada penggunaan modul soft start ini. Dan bagi kawan-kawan yang tertarik ingin mencoba juga modul soft start ini, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi video guys ya. Dan kemudian bagi kawan-kawan yang merasa video ini bermanfaat dan suka, jangan lupa klik like-nya dan klik tombol subscribe-nya guys ya. Dan kemudian jika kawan-kawan memiliki pertanyaan atau tidak paham dengan yang saya terangkan di video ini, silahkan tulis di kolom komentar dan nanti mudah-mudahan saya akan jawab satu persatu komentar dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mengklik dan menonton video ini, dan nantikan video saya berikutnya, dan saya akhiri. Ciao, bye-bye.